Di tengah gemerlap, lampu hias menyambut Lebaran. Seorang gadis kecil dalam balutan gamis tipis mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Ini Lebaran terakhir Ibu." Orang-orang dewasa di sekitarnya terus tersenyum hingga seorang konglomerat yang kesepian mendengarnya. Keluar dari antrean dan mengikutinya ke dalam malam yang dingin tanpa pernah tahu bahwa satu pilihan itu akan mengubah segalanya. Sebelum kita melanjutkan, beritahukan kami dari mana Anda menyimak kisah ini. Sungguh menghangatkan hati kami melihat sejauh mana kisah-kisah ini berkelana. Anda membuat perjalanan ini benar-benar istimewa. Selamat menikmati pesan hari ini. Replika ketupat raksasa itu sudah terlalu terang untuk malam di sekelilingnya. Setinggi 25 meter dengan 10.000 lampu LED keemasan yang menerangi alun-alun, seolah mencoba meyakinkan orang akan sesuatu. Di sudut jalan, sebuah grup gambus membawakan lagu Selamat Hari Lebaran dengan cara khas mereka, terlalu ceria, terlalu syahdu, terlalu keras. Di antrian pembagian zakat, seorang gadis bergamis merah muda tipis berdiri diam. Namanya Cahaya Lestari, biasa dipanggil Ayah. Usianya 7 tahun. Warna merah muda gamisnya dulu lebih cerah sebelum terlalu sering dicuci. Ujung lengannya sudah usang. Sepatu ketsnya setengah nomor terlalu kecil. Dan ia berdiri dengan jari-jari kaki yang meringkuk di dalamnya. Seolah ia telah belajar cara merasa tidak nyaman tanpa menunjukkannya. Ibu di belakangnya sedang menyuruh putrinya sendiri untuk berdiri tegak, tersenyum lebar, dan meminta kue-kue terbaik dari panitia. Gadis kecil itu terkikik. Ayah tidak menoleh. Ayah sedang mengawasi barisan dan menghitung. Dan hanya kegiatan menghitung itulah yang menahan tangannya agar tidak gemetar. Saat gilirannya tiba, seorang panitia di depan mempersilakannya maju dengan senyum lelah. Pria yang membagikan bingkisan itu tampak bijaksana. Dengan janggut putihnya sendiri, peci yang sedikit miring ke belakang, dan suara yang serak karena shift yang panjang. Ia menepuk bangku di sampingnya, bukan pangkuannya. Ia telah melakukan ini sejak lama. "Assalamualaikum, Nak," katanya. "Siapa namamu?" "Ayah, nama yang indah." "Saya tahu." Pria itu tersenyum. "Dan apa yang ingin kamu sampaikan malam ini?" Ayah mencondongkan tubuhnya seperti anak-anak yang ingin menjaga rahasia. Napasnya membentuk kabut kecil di antara mereka. Awan putih kecil yang naik dan menghilang. "Ini Lebaran terakhir Ibu," bisiknya. Ia mengatakannya seperti anak lain mungkin akan berkata, "Aku ingin sepeda, lugas, praktis, sudah diputuskan." Kemudian, karena ia telah dididik dengan baik, ia menarik diri dan membentuk mulutnya menjadi sesuatu yang menyerupai senyuman, lalu berkata, "Terima kasih." Ia berdiri dari bangku dan berjalan menuju jalan keluar seolah tidak ada yang terjadi. Pria 4 orang di belakangnya mendengarnya. Bima Nugraha, 46 tahun, mengenakan kemeja batik sutra yang terlalu pas untuk disebut kebetulan, memegang gelas kopi kertas yang tak berniat ia minum. Ia tidak datang untuk antre zakat. Ia keluar di dekat bundaran HI karena alasan yang belum siap ia akui. Karena lampu-lampu dari kejauhan lebih mudah ditatap daripada lampu-lampu di dalam rumahnya sendiri. Ia telah berdiri di antrean itu selama 9 menit tanpa tahu mengapa. Ia mendengar bisikan itu, dan tubuhnya tahu sebelum pikirannya sadar. Sebuah tekanan kecil yang keras di balik tulang dadanya, jenis yang hanya dirasakan seseorang beberapa kali seumur hidup. Ia memandangi punggung Ayah saat gadis itu berjalan pergi, postur tubuhnya yang hati-hati, gamisnya yang terlalu tipis, jari-jari kakinya yang sedikit melengkung ke dalam, dan ia melangkah keluar dari antrean tanpa memberitahu siapapun. Ayah melewati barisan dan masuk ke bagian kerumunan yang lebih ramai. Kurir pengantar barang, orang tua yang lelah, seorang pria menjual kacang rebus dari gerobak logam. Angin malam menemukannya di sini, seolah telah menunggunya. Ia melambat. Bima juga melambat 6 meter di belakangnya, berhati-hati agar tidak terlihat seperti sosok yang menguntit seorang anak. Ia melihat Ayah menekan telapak tangannya ke sisi gerobak penjual, seolah sedang menyeimbangkan perahu kecil. Bahunya naik turun terlalu cepat. Napasnya menjadi tidak teratur. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" tanya penjual itu, membungkuk. Wajahnya ramah di bawah pecinya. "Saya baik-baik saja," kata Ayah. "Saya hanya butuh." Lututnya terlipat. Ia tidak jatuh dengan keras. Ia meluncur, nyaris rapi, di sisi gerobak, hingga ia terduduk di genangan air hujan dengan tangan di pangkuannya. Seorang wanita berkerudung mewah menoleh, ragu-ragu, melihat ponselnya, dan terus berjalan. Sepasang kekasih melambat lalu mempercepat langkah lagi, seperti yang dilakukan orang-orang ketika mereka telah memutuskan sebelumnya bahwa suatu hal bukanlah urusan mereka. Penjual itu menghampiri dari depan gerobaknya, tetapi ia sudah tua.
Dan gerobak itu adalah sumber nafkahnya. Ia tidak bisa meninggalkannya lama-lama. Tolong, ia memulai. Bima sudah ada di sana. Ia berjongkok agar tidak menjadi pria jangkung di atas gadis kecil yang terduduk. Ia meletakkan gelas kopi kertasnya di trotoar tanpa melihatnya. Ia melepaskan jas formalnya yang berwarna arang dalam satu gerakan dan menyampirkannya di bahu ayah. Dan berat jas itu sedikit menekan gadis itu seperti selimut tebal. Dan ayah mengembuskan satu napas panjang seolah ia telah menahannya sejak awal Ramadan. "Hei," kata Bima. "Hanya itu, pelan, tenang. Hei, kamu tidak apa-apa, aku di sini." Ayah menatapnya. Matanya berwarna seperti teh tawar dan tatapannya terlalu dewasa. "Maaf," katanya. "Untuk apa?" "Karena jatuh." Bima nyaris tersenyum dan menahannya karena itu akan menjadi bentuk kebaikan yang salah. Ia membantu ayah berdiri dengan lembut, memegang sikunya. Jas itu membungkusnya seperti tenda, tangannya sedingin es. Suhu yang tidak seharusnya ada pada seorang anak. "Hari ini kamu makan apa, Nak?" tanyanya. Ayah berpikir sejenak. Itulah jawabannya. Bima mengangguk sekali, seperti cara pria mengangguk ketika telah memutuskan sesuatu yang tidak akan mereka batalkan. Ia menatap si penjual. Penjual itu mengangguk kembali. Dua orang asing setuju tanpa kata-kata. "Ibumu di mana, Nak?" tanya Bima. "Di rumah," kata ayah terlalu cepat. "Beliau sedang istirahat." Jeda antara beliau dan sedang istirahat cukup kecil untuk dilewatkan. Dan Bima tidak melewatkannya. Ia telah menghabiskan seumur hidup di ruangan-ruangan di mana jeda adalah keseluruhan kalimat. Ia menatap ayah yang tenggelam dalam jasnya. Pada wajah 7 tahunnya yang diatur dalam ekspresi orang yang jauh lebih tua, yang mencoba untuk tidak menjadi masalah, dan ia mengerti bahwa ia tidak akan menjadi pria yang sama yang melangkah keluar dari antrean 10 menit yang lalu. Di atas mereka, lampu-lampu replika ketupat terus bersinar keemasan. Grup gambus telah beralih ke lagu Tombo Ati. Napas ayah naik di antara mereka, awan putih kecil. Dan kali ini seseorang ada di sana untuk melihatnya pergi. Warung makan itu terletak 2 blok di sebelah timur alun-alun dan 40 tahun lebih tua dari lampu-lampu di belakang mereka. Bima melihatnya karena jendelanya beruap dari dalam, yang berarti seseorang sedang memasak sesuatu yang panas. Ia membukakan pintu untuk ayah. Ayah berjalan di bawah lengannya seperti seorang gadis yang berusaha untuk tidak membebani pintu. Tempat itu memiliki 4 bilik dan sebuah meja panjang. Pelayannya, seorang wanita berusia 60-an dengan rambut disanggul rendah, menatap ayah sekilas dan tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menunjuk ke bilik paling belakang, yang paling hangat, jauh dari pintu, dan membawa handuk kecil saat menghampiri. "Duduk di mana saja, Nak." Ia berkata kepada ayah, "Gunakan ini untuk tanganmu." Ayah mengambil handuk itu karena tidak mengambilnya terasa tidak sopan. Ia memegangnya tetapi tidak mengeringkan apapun. Ia duduk dengan punggung lurus sempurna. Jas itu masih melingkupinya seperti kerajaan pinjaman, dan ia menatap meja seolah itu adalah bagian teraman di ruangan itu. "Mau pesan apa?" tanya si pelayan. "2 teh hangat manis dan 1 roti bakar keju dipotong 2. "Siap." Bima menunggu sampai pelayan itu pergi sebelum duduk di seberang ayah. Ia menyisakan jarak di antara mereka, selebar bilik, dan ia membiarkan tangannya terbuka di atas meja. Telapak tangan menghadap ke atas. Cara seseorang membiarkan kucing liar melihat tangan Anda terlebih dahulu. "Kamu tidak harus meminumnya nanti," katanya. "Biar saja di situ." Ayah mengangguk sekali, sama dengan rotinya. "Itu hanya ada di sana. Kalau kamu mau, itu milikmu." Ia mengangguk lagi. Selama 1 menit yang panjang, tak satu pun dari mereka berbicara. Kipas angin di warung berderit. Seorang pria di meja panjang tertawa melihat sesuatu di ponselnya. Teh hangatnya datang. Disajikan dalam cangkir keramik putih tebal, dengan sedikit susu kental manis yang oleh pelayan itu dibentuk menjadi spiral kecil yang rapi. Ia meletakkan cangkir. Ayah terlebih dahulu tanpa membuatnya menjadi pusat perhatian. "Hati-hati, Nak, panas." Ayah meletakkan kedua tangannya di sekeliling cangkir. Ia tidak mengangkatnya. Ia hanya memegangnya, telapak tangan menempel rata pada keramik, dan bahunya turun 1/4 inci. Itu adalah hal pertama dalam beberapa hari yang terasa hangat tanpa ia harus bersusah payah. Ia menyesap sedikit seperti burung, lalu sekali lagi, "Maaf," katanya. "Untuk apa?" tanya Bima. "Karena merepotkan." Bima tidak langsung mengoreksinya. Orang yang terlalu cepat menyahut dengan tidak, kamu tidak merepotkan biasanya sedang mengoreksi diri mereka sendiri, bukan si anak. Ia menunggu sampai ayah mendongak. "Kamu
Tidak merepotkan, katanya. Kamu hanya duduk di sini. Ada bedanya, Ayah memikirkan hal itu. Ia menyesap lagi. Roti bakarnya datang. Ia memakan setengahnya perlahan, dalam gigitan kecil, dan membungkus setengah lainnya dengan serbet lalu meletakkannya dengan hati-hati di sampingnya di bangku. Ia tidak menatap Bima saat melakukannya. Ia tidak perlu. Untuk ibumu? Bima bertanya dengan lembut. Ayah mengangguk. Bima tidak memaksakan pertanyaan. Ia membiarkannya datang saat Ayah siap. Ibu sudah lama sakit, kata Ayah. Dokter mengucapkan beberapa istilah, lalu istilah-istilah lain. Tagihan tetap datang. Memang begitu, AC-nya sering rusak. Pak Tirtayasa bilang akan memperbaikinya, tapi tidak pernah. Beliau hanya mengatakan hal-hal lain. Rahang Bima mengeras sejenak, sekecil mungkin, lalu kembali tenang. Siapa Pak Tirtayasa? Pemilik kontrakan. Beliau yang tidak suka menunggu. Menunggu apa? Ayah mengangkat bahu di dalam jas itu, gerakan yang sangat kecil hingga nyaris tak terlihat. Uang sewa? Bima mengangguk pelan. Ia menyimpan nama Pak Tirtayasa di benaknya, di tempat yang tidak akan lupa. Obat apa yang diminum ibumu? Tanyanya. Pil. Ada botol kuning dan botol putih, dan satu yang harus diletakkan di bawah lidah. Kamu tahu di mana semuanya. Aku menyimpannya di keranjang di atas meja, supaya ibu tidak perlu mencari. Bima meletakkan cangkir tehnya dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang salah dengan tehnya. Ia hanya butuh sedetik. Ketika mereka melangkah keluar lagi, suhu udara sudah turun. Bima mengantarnya pulang melalui jalan memutar, jalan-jalan kecil di mana hiasan ketupat di tiang lampu semakin jarang, di mana lampu etalase toko berganti menjadi perancah bangunan, papan nama pegadaian, dan rumah susun dengan kotak surat yang penuh. Jakarta saat Lebaran adalah dua kota. Satu ada di televisi, satunya lagi adalah tempat Ayah tinggal. Di sini, katanya. Aku tahu, kata Bima, meskipun sebenarnya tidak. Ia berhenti setengah blok sebelum gedungnya dan menatap Bima. Bapak tidak perlu naik. Aku tahu aku tidak harus. Ibu saya, beliau tidak selalu. Beliau mudah lelah. Aku tidak akan lama. Ayah mempelajari wajah Bima seperti seorang anak mempelajari koin untuk melihat apakah itu asli. Kemudian ia berjalan setengah blok terakhir bersamanya, selangkah di depan, cara anak-anak berjalan ketika menunjukkan sesuatu kepada orang asing yang tidak yakin seharusnya mereka tunjukkan. Bangunan itu adalah bangunan bata praperang 4 lantai yang sudah 30 tahun butuh perbaikan. Panel bel dengan sebagian besar labelnya sudah pudar. Lorongnya berbau cat tembok dan bawang dari lantai lain. Ia berhenti di depan pintu 2B. Ia meletakkan tangannya di kenop pintu dan tidak memutarnya. Ibumu akan baik-baik saja jika aku masuk? Tanya Bima. Saya tidak tahu, kata Ayah jujur. Saat itulah Bima mengerti bahwa Ayah telah menjadi orang dewasa di rumah ini untuk waktu yang sangat lama. Ayah memutar kenop. Pintu terbuka ke sebuah ruangan yang lebih gelap dari seharusnya dan lebih senyap dari seharusnya sebuah ruangan pada pukul 8 malam di bulan Ramadan. Pemanas ruangan di sudut berdetak. AC tidak melakukan apa-apa. Pohon Natal kecil, setinggi 1,5 meter dan setengah lampunya mati, bersandar di jendela depan seolah lelah berdiri peninggalan perayaan tahun lalu yang belum sempat dibereskan. Dari kamar belakang terdengar batuk. Batuk itu muncul perlahan dari suatu tempat yang dalam, seperti suara yang muncul dari dalam air. Batuk itu berlangsung sedikit terlalu lama dan kemudian ada keheningan setelahnya yang lebih buruk. Ayah tidak bergerak. Bima meletakkan tangannya dengan sangat lembut di bagian atas kusen pintu. Tidak melewati ambang pintu, belum, dan menunggu untuk diundang masuk lebih jauh. Apartemen itu tidak benar-benar dingin. Itu adalah ketiadaan hawa sejuk, yang merupakan hal yang berbeda dan lebih buruk. Kipas angin tua melemparkan cahaya oranye kecil. AC berdiri pucat dan diam. Bima menunggu tepat di dalam ambang pintu. Ibu panggil Ayah ke arah belakang. Ayah pulang. Di sini nak. Suara itu datang dari kamar belakang, lebih lemah dari seharusnya. Bima mengikuti Ayah selangkah di belakang, tangan di sisinya. Meja dapur menceritakan kisahnya sendiri. Sebuah keranjang anyaman berisi obat-obatan, botol kuning, botol putih, sebuah vial kecil berwarna coklat. Di sebelahnya, dalam tumpukan rapi, ada setumpuk amplop. Yang paling atas memiliki stempel merah bertuliskan final. Melewati dapur, di sebuah kamar tidur kecil yang diterangi satu lampu dengan kap lampu yang menguning, Rania Lestari sedang duduk bersandar pada 2 bantal. Ia lebih muda dari kelelahannya, pertengahan 30-an. Rambutnya diikat ke belakang seperti cara wanita mengikat rambut ketika tidak ada lagi energi yang tersisa untuk hal lain.
Gelang rumah sakit masih melingkari pergelangan tangan kirinya. Di pangkuannya terbentang selendang wall cramp, usang di ujung-ujungnya, satu-satunya benda di ruangan itu yang tampak benar-benar terawat. Ia melihat Ayah terlebih dahulu. Ekspresi wajahnya adalah satu-satunya hal di apartemen itu yang tidak tampak lelah. Kemudian ia melihat Bima, dan wajahnya berubah. "Ayah," katanya hati-hati. "Siapa ini?" Dia memberiku jasnya di dekat bundaran HI. Mata Rania tidak lepas dari Bima. Ia takut seperti seorang ibu takut pada orang asing yang belum ia pahami. Bima berhenti di ambang pintu. Ia tidak masuk. "Permisi, Bu. Saya Bima Nugraha. Putri Anda tadi kurang sehat karena kedinginan. Saya membelikannya makanan dan mengantarnya pulang. Hanya itu saja ceritanya." Begitu. "Saya bisa pergi sekarang jika itu yang Ibu inginkan." Rania menatapnya lama. Lalu ia menatap putrinya pada cara Ayah sudah mengambil gelas air kosong dari nakas dan berbalik ke dapur. "Ayah, duduk sebentar. Biar Bapak itu yang menuangkan air." Ayah ragu-ragu. "Duduk bukanlah yang biasa ia lakukan." "Duduklah," kata ibunya lagi. Dengan lembut, "Tolong." Bima mengambil gelas itu. Di dapur, saat ia menyalakan keran, ponsel Rania bergetar di meja dekat wastafel. Layarnya menyala dengan pratinjau. "Tirtayasa, peringatan terakhir sebelum langkah hukum. Kita sudah bicarakan ini. Itu adalah pesan ketiga dari Tirtayasa di layar kunci. Pesan-pesan sebelumnya lebih buruk." Bima membawa air kembali tanpa menyebutkannya. Rania menyesap perlahan dan meletakkan gelasnya. Tangannya bergetar sedikit, cukup membuat gelas berbunyi klik di atas kayu. Ia tidak meminta maaf. Ia sudah berhenti meminta maaf untuk hal-hal semacam itu sejak lama. "Seberapa parah sakit Anda, Bu Rania?" Bima bertanya dengan sangat pelan. "Ibu Lestari, cukup parah." Senyum kecil yang kering. "Anda tidak perlu sopan tentang kata itu." "Kata apa?" "Sekarat." Ia mengucapkannya seperti orang lain mengucapkan Selasa. "Saya sudah punya waktu untuk terbiasa." Ayah belum, tapi saya sudah. Gadis di kaki tempat tidur tidak bergeming. Ia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu hampir lebih buruk. Bima tidak mengatakan, "Saya turut prihatin." Orang-orang dalam posisi Rania sudah cukup mendengar ucapan itu. "Surat tagihannya ada di meja," katanya. "Pemilik kontrakan namanya Tirtayasa. Dia membeli gedung ini 2 tahun lalu. Dia tidak ingin penyewa yang sakit. Dia ingin unit ini kosong. Dia tidak halus caranya. Dan Anda telah mengurus ini sendirian." "Saya telah mengurusnya dengan cara yang bisa diurus." Kemudian, karena ia telah mengamati Bima dan memutuskan sesuatu, ia menambahkan dengan lebih pelan. "Bukan kematian yang membuat saya takut, Pak Bima. Saya sudah berdamai dengan bagian itu." Yang terjadi pada Ayah setelahnya. Ia tidak menatap Ayah ketika mengatakannya. Ia tidak perlu. Ayah sudah menatap lantai seperti anak-anak menatap lantai ketika mereka berpura-pura tidak mendengar. "Apakah ada keluarga?" tanya Bima. "Ada seorang pria bernama Evan Cokro Aminoto yang namanya tercantum di akta kelahiran 8 tahun lalu dan menghilang 11 bulan kemudian. Tidak ada keluarga lain yang berarti." Ia berhenti sejenak. Dia sekarang muncul di media sosial, bertanya-tanya, memoles citranya. Istri baru, dia tipe pria yang muncul begitu seorang anak menjadi cerita yang bisa dia ceritakan. Bima merasakan tekanan kecil yang keras di balik tulang dadanya lagi. Kedua kalinya malam ini, ia mengeluarkan ponselnya. "Saya ingin menelepon dokter yang saya kenal. Malam ini, Dr. Ridwan. Beliau bisa datang ke sini. Beliau bisa memberitahu kita apa yang sebenarnya kita hadapi." "Pak Bima, saya tidak menerima sedekah dari pria asing berjas bagus. Saya tidak punya apa-apa lagi. Itulah satu-satunya yang masih saya miliki. Ini bukan sedekah, ini panggilan telepon. Anda tidak berutang apapun untuk sebuah panggilan telepon. Dan jika Anda tidak suka apa yang dikatakannya, Anda suruh saja dia pergi." Ia menatap Ayah. Ayah sangat diam. Rania menarik selendang krem itu ke bahunya perlahan seperti seorang wanita yang sedang menutup pintu. "Satu panggilan telepon," katanya. Bima melangkah ke lorong. Kamar tidur masih dalam jangkauan pandangnya. Telepon berdering 2 kali. "Dr. Ridwan, saya butuh Anda malam ini. Saya akan kirim alamatnya." Melalui ambang pintu, ia bisa melihat Rania dalam cahaya lampu. Ayah di kaki tempat tidur, selendang krem di bahu ibunya. Seberapa cepat, apapun yang dikatakan Ridwan membuatnya menutup mata. "Baik, kami tidak akan memindahkannya. Datang saja ke sini." Ia kembali ke kamar tidur. Ayah menatapnya. Begitu pula Rania. Kipas angin di suatu tempat di lantai atas berderit. Seseorang sedang menyalakan air. "Beliau sedang dalam perjalanan," kata Bima. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati karena Ayah ada di ruangan itu.
Beliau bilang harus malam ini, bukan besok. Ayah mendengar malam ini, ayah mendengar bukan besok. Ia berjalan tanpa kata ke kepala tempat tidur, naik ke tepi kasur, meletakkan pipinya dengan sangat lembut di bahu ibunya dan menutup matanya. Rania juga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangkat satu tangan yang lelah dan meletakkannya di belakang kepala putrinya seperti yang dilakukan ibu ketika tidak ada lagi kata-kata yang layak diucapkan. Dr. Ridwan tiba dalam 19 menit. Ia adalah seorang pria bersuara lembut dengan jas yang terlalu tipis untuk malam itu dan tas kulit yang telah melihat banyak kamar tidur. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia tidak pernah. Ia menanyai Rania 2 pertanyaan, mendengarkan dadanya, melihat botol-botol di keranjang anyaman, dan meletakkan tangan sebentar di bahunya seolah memeriksa bahwa Rania masih ada di ruangan itu. Kemudian ia berdiri dan berjalan ke Bima di lorong. Dan apa yang ia katakan selanjutnya, ia katakan dengan sangat pelan, dia harus dibawa malam ini. Saya akan panggil transportasi, tanpa sirene. Saya akan menemaninya. Bima mengangguk. Ia tidak perlu diberitahu 2 kali. Ayalah yang perlu diberitahu dengan lembut. Rania yang memberitahunya. Ia duduk bersandar pada bantal, mengambil tangan putrinya, dan berkata, "Nak, ibu akan ke rumah sakit sebentar. Dr. Ridwan akan menemani ibu. Pak Bima akan memastikan kamu punya tempat tidur yang hangat malam ini. Ibu akan kembali secepatnya." Ayah mengangguk sekali. Ia tidak menangis. Ia telah mempersiapkan diri untuk versi kejadian ini sejak lama. Ketika petugas medis datang menaiki tangga dengan tandu mereka yang senyap, ayah berdiri menempel di dinding dengan jari-jarinya melingkari salah satu sudut selendang wall cream itu. Ia tidak melepaskannya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat Rania didorong melewatinya, Rania mengulurkan tangan dan menyentuh pipi putrinya, dan ayah menutup matanya dan bersandar pada sentuhan itu seperti yang dilakukan seorang anak ketika ia mencoba mengingat sebuah tangan. Kemudian, Rania pergi dan apartemen menjadi sangat sunyi. "Aku ingin tinggal di sini," kata ayah. "Aku tahu," kata Bima. "Aku akan baik-baik saja. Aku tahu." Ia berjongkok setinggi. Ayah di ruang tamu yang kosong. Kipas angin berderit, AC tidak melakukan apa-apa. "Begini rencanaku. Aku punya rumah sekitar 20 menit dari sini. Rumah itu hangat. Ada kamar dengan pintu yang bisa dikunci dari dalam jika kamu mau. Besok pagi-pagi, aku akan mengantarmu menemui ibumu." Itu saja rencananya. Ayah mempelajarinya. "Bolehkah aku membawa tasku?" "Ya." "Dan sepatuku? Aku ingin tetap memakainya." "Ya." "Bolehkah aku memilih apa yang kita makan?" "Ya." "Bolehkah pintunya?" Ia berhenti. "Bolehkah pintunya tetap terbuka?" "Sedikit. Terbuka selebar yang kamu mau." Ayah memikirkannya. Selendang itu masih di tangannya. "Baiklah," katanya. Ia mengemasi tasnya sendiri. Sikat gigi, 2 buku, sebuah foto kecil berbingkai Rania dan ayah di sebuah taman hiburan, jenis foto yang diambilkan orang asing untukmu di musim panas. Ia mengenakan gamisnya. Ia memegang sepatunya. Ia memegang selendang itu. Di pintu, ayah berhenti dan mengambil sebuah kunci kecil dari gantungan berbentuk kembang sepatu. Ia meletakkannya di telapak tangan Bima dengan kedua tangan seolah menyerahkan sesuatu yang lebih berat dari logam. "Kata ibu, yang ini suka macet," katanya. Bima menggenggam kunci itu dengan lembut. "Kalau begitu, kita akan berhati-hati dengannya." Saat hendak keluar, Bima berhenti di meja dapur. Ponsel Rania tergeletak di meja tempat ia meninggalkannya. Dari tandu, Rania menoleh sedikit untuk melihatnya. "Ponsel saya," bisiknya. "Kalau Tirtayasa menelepon, jangan biarkan dia menakut-nakuti ayah." Bima mengambilnya hanya setelah Rania mengatakannya. "Saya akan menjaganya," katanya. "Tidak akan ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Anda." Ia mengunci apartemen di belakang mereka. Rumah Bima berada di sebuah blok yang tenang di kawasan Menteng. Fasad rumah Hindia Belanda, pagar besi, 3 anak tangga batu. Di dalam, suasananya sunyi yang tidak terjadi secara kebetulan. Lantai marmer yang dipoles, lampu-lampu lembut, sebuah tangga yang pegangannya baru-baru ini hanya disentuh oleh asisten rumah tangga. Ayah berdiri di aula depan dan tidak melepas gamisnya. "Bagus," katanya sopan. Cara seseorang mengatakan bagus tentang rumah yang tidak ia percayai. "Sunyi," kata Bima. "Terlalu sunyi mungkin." "Bapak tinggal di sini sendirian?" Bima tidak langsung menjawab. "Ya," katanya. "Sudah beberapa lama." Mata ayah bergerak melintasi ruangan dengan sapuan hati-hati seorang anak yang mencatat di mana letak bahaya. Ia tidak santai. Ia memindai kesalahan seperti beberapa anak memindai camilan di ruang tamu. Lampu-lampu menyala, tetapi sebagian besar ruangan gelap.
Di dinding terjauh, 3 kotak kardus polos bertumpuk di sudut, tertutup rapat. Berdebu di bagian atas, diberi label dengan spidol pudar, Lebaran. Kotak-kotak itu tampak seolah-olah belum dibuka selama beberapa tahun. Di atas perapian nonaktif, sebuah bingkai foto perak kecil tergeletak telungkup. Bukan terjatuh, tapi diletakkan. Ayah memperhatikannya seperti cara. Ayah memperhatikan hal-hal tanpa komentar. Bima membawakannya segelas air dan sepiring irisan apel, karena itulah yang ia katakan ia inginkan. Ayah menerima piring itu. Ia tidak langsung makan. Ia berjalan perlahan ke sofa kulit panjang dan melipat selendang krem itu menjadi 2, lalu 2 lagi, dan meletakkannya di bantal di salah satu ujungnya. Kemudian, ia duduk di sampingnya, bukan di atasnya, dengan punggung lurus dan tangan di pangkuannya. Sebuah batas kecil di ruangan pinjaman. Bima mengawasinya dari ambang pintu dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Ia mengerti apa yang sedang ayah lakukan. Ia sendiri pernah harus melakukannya di ruangan yang berbeda, dahulu kala. Setelah semenit, ayah berdiri. Ia berjalan ke perapian. Ia tidak menyentuh apapun. Ia meletakkan satu jari dengan lembut pada bingkai perak itu dan membalikkannya hingga tegak, lalu melangkah mundur. Ia tidak melihat apa yang ada di dalam foto itu. Ia tidak perlu. Ia hanya memutuskan bahwa siapapun yang ada di sana tidak seharusnya berbaring telungkup sepanjang malam. Bima tidak percaya diri untuk berbicara. Ia pergi ke dapur dan meletakkan ponsel Rania di atas meja dan berdiri sejenak dengan kedua tangan rata di atas marmer. Ponsel itu menyala di bawah telapak tangannya. Sebuah pesan dari Tirtayasa. Dengar tentang situasi Anda. Saya perlu menangani unit ini dengan benar selagi Anda pergi. Anda mengerti? Frasa itu adalah jenis yang menyembunyikan ancaman di dalam kesopanan. Bima membacanya 2 kali dan membiarkan rahangnya mengeras. Kemudian ponsel itu menyala untuk kedua kalinya. Yang ini bukan dari Tirtayasa, itu dari Facebook Messenger, Evan Cokroaminoto. Hai Rania, lama tidak bertemu, dengar kamu sakit. Aku ingin ada di sana untuk putri kita. Bisakah kita bicara? Di ruangan sebelah, ayah duduk diam di sofa kulit, di samping selendang ibunya di sebuah rumah yang penuh dengan kotak-kotak lebaran yang belum dibuka, menunggu orang asing kembali, dan memberitahunya apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi datang terlambat di awal Desember. Cahaya melalui jendela berwarna kelabu dan tipis. Bima membiarkan ayah tidur sampai ia bangun sendiri pukul 7.40. Di kamar tamu dengan pintu sedikit terbuka persis seperti yang ia minta, ia menemukan Bima di dapur dengan 2 cangkir jus jeruk untuknya, kopi untuk Bima. Selendang krem itu tersampir di bahunya. Ia belum melepaskannya. Ke rumah sakit dulu? Tanyanya. Rumah sakit nanti, kata Bima lembut. Ibumu sedang istirahat dan mereka ingin kita kembali sore ini. Ayah mengangguk, tapi jari-jarinya menegang di tepi selendang. Sebelum kita pergi, kata Bima hati-hati, kita bisa mampir ke kontrakan, mengambil pakaian bersih untukmu. Piyama yang disukai ibumu? Wajah ayah berkedip kecil seperti saat ia sedang memutuskan sesuatu. Lalu ia berkata, baiklah. Perjalanan melintasi kota berlangsung hening. Ayah menatap jendela, cara anak-anak menatap jendela ketika mereka diberitahu ibu mereka ada di rumah sakit dan berpura-pura tidak memikirkannya. Ketika mereka sampai di depan pintu 2B, ayah berhenti 2 langkah sebelumnya. Tertempel di pintu, sedikit miring, adalah selembar kertas. Pemberitahuan pengosongan di bagian atas dengan jenis huruf yang digunakan orang ketika mereka ingin Anda berpikir mereka resmi. Pintu itu memiliki kunci baru di atas kunci yang lama. Bima membaca pemberitahuan itu sekali. Kemudian ia meletakkan punggung tangannya di bahu ayah dan membimbingnya ke belakangnya. Nak, pegang pegangan tangga sebentar. Langkah kaki terdengar menaiki tangga. Tirtayasa, awal 50-an dengan jaket biru dan jenis celana jeans yang dikenakan pria ketika ingin terlihat seperti pekerja. Ia membawa papan jalan dan senyum yang bukan senyum. Di belakangnya berdiri seorang pria yang lebih muda dengan seragam kerja, membawa tas peralatan, berusaha untuk tidak melakukan kontak mata. Anda pasti Pak Bima, kata Tirtayasa, seolah-olah ia telah mencari tahu tentang Bima. Dengar ada minat dari pihak Anda. Anda bisa menurunkan pemberitahuan ini, kata Bima, dan minta teman Anda menyimpan peralatannya. Senyum Tirtayasa melebar. Kekejamannya ada di senyum itu, bukan kata-katanya. Anda tidak ada dalam perjanjian sewa, Pak Bima. Dengan segala hormat, Bu Rania sudah menunggak 2 bulan. Kami punya prosedur. Anda tidak punya perintah pengadilan. Ini pemberitahuan yang sah. Saya seorang pebisnis. Saya mengikuti aturan. Ia melirik melewati Bima ke arah ayah di tangga.
"Nak, masuk saja dulu selagi orang dewasa bicara." Ayah tidak bergerak. Ia telah menarik selendang krem itu erat-erat di bahunya. Ia sangat kecil di dalamnya. "Dia akan tetap di tempatnya," kata Bima pelan. Senyum Tirtayasa menipis. "Dengar, saya bukan orang jahat di sini. Ibunya di rumah sakit. Gedung punya aturan. Orang-orang seperti Bu Rania, Anda mengerti, Anda biarkan satu, akan ada 6 lagi di belakangnya." Saya bersikap sopan tentang ini. Orang-orang seperti Bu Rania. Bima mendengar frasa itu seperti mendengar gigi retak. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia hampir tidak pernah. "Pak Tirtayasa, saya akan merekam sisa percakapan ini. Anda dipersilakan pergi sebelum saya melakukannya. Anda tidak punya izin saya. Indonesia menganut one party consent. Saya tidak membutuhkannya." Ia mengetuk layar. Ia memegang ponsel di sisinya, bukan di depan wajah Tirtayasa. "Saya ingin surat pengosongan di papan jalan Anda. Saya ingin nama pengacara Anda. Saya ingin surat perintah kerja yang mengizinkan penggantian kunci saat penyewa berada di rumah sakit. Anda tidak. Saya akan menelepon kantor dinas perumahan sekitar 4 menit lagi. Lalu seorang teman saya di surat kabar nasional yang meliput gedung-gedung seperti ini. Anda bisa menjawab pertanyaan saya sekarang. Atau Anda bisa menjawab pertanyaan yang berbeda dalam seminggu." Senyum Tirtayasa akhirnya hilang. Wajah di baliknya lelah, kecil dan marah, seperti cara pria marah ketika situasi berbalik melawannya. Tukang kunci itu mundur setengah langkah. "Ya saya akan pergi." Ia pergi. Tirtayasa sendirian di lorong, melakukan hal yang dilakukan pria terpojok. Ia menyerang, bukan dengan tinju, tapi kata-kata. "Anda pikir Anda akan berdiri di sini dan bermain pahlawan? Anda tidak tahu apa yang akan datang. Ayahnya sudah menghubungi saya selama 2 minggu. Dia akan datang untuk anak itu begitu ibunya tiada. Dia sudah memulai proses hukum." Wajah Tirtayasa menegang dan kemarahan membuatnya ceroboh. Dia sudah membayar apa yang perlu dia bayar untuk mengosongkan unit ini tanpa perlawanan. "Jadi, Anda bisa membagikan jas di hari Lebaran sesuka Anda, Tuan." Gadis kecil itu punya ayah dan ayahnya menginginkannya. Dan tidak ada 1 rupiah pun di dunia ini yang akan mengubahnya. Lorong menjadi sangat sunyi. Ayah, di belakang Bima, telah benar-benar diam. Bukan keheningan mendengarkan, tapi yang lain. Keheningan seorang anak yang pergi ke suatu tempat di dalam dirinya yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Bima tidak menatapnya. Ia tidak perlu. Ia menatap Tirtayasa. "Anda baru saja merekam diri Anda sendiri," katanya pelan, "mengakui memiliki hubungan finansial dengan seorang pria yang mencoba mengambil seorang anak dari rumah wanita yang sedang sekarat. Saya ingin Anda memikirkan itu sejenak." Mulut Tirtayasa terbuka. Tidak ada yang keluar. "Turunkan pemberitahuan itu," kata Bima. Tirtayasa menurunkan pemberitahuan itu. "Sekarang pergi." Tirtayasa pergi. Tukang kunci itu baru sampai di pertengahan tangga. Bima memanggilnya sekali, tidak keras, "Lepaskan kunci yang baru." Pria muda itu memandang dari Bima ke pintu, lalu kembali ke tangga tempat Tirtayasa menghilang. Apapun yang ia lihat di wajah Bima membuat pilihan untuknya. 5 menit kemudian kunci ilegal itu terlepas. Kunci lama berfungsi kembali dan ayah berdiri di kamar tidur, melipat piyama yang paling disukai Rania ke dalam ranselnya dengan tangan yang nyaris tidak gemetar. Ketika pintu tangga di bawah tertutup, Bima mengakhiri rekaman dengan ibu jarinya dan memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Kemudian ia berbalik. Ayah sedang duduk di anak tangga ketiga dari atas. Lengan memeluk lutut. Selendang terbungkus di dadanya. Matanya terbuka tetapi tidak benar-benar melihat Bima. Bima duduk di anak tangga di bawahnya, tidak menyentuh, hanya ada di sana. "Kamu mendengar sebuah nama," katanya. Ayah tidak menjawab. "Kamu tidak harus membicarakannya, tidak sekarang, tidak sampai kamu mau." Ayah berkedip sekali. Selendang itu naik dan turun mengikuti napasnya. Setelah 1 menit yang panjang, ia berkata dengan sangat pelan. "Ibu bilang dia mungkin akan datang. Aku tahu. Ibu bilang jika dia datang aku harus." Ia berhenti. "Ibu bilang banyak hal." Bima mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya dan berdiri sehingga ia berbicara menjauh dari ayah. Suara rendah tetapi tidak tersembunyi. Ia menekan sebuah nama. Berdering 2 kali. "Diana, ini Bima. Aku butuh bantuanmu. Hari ini, jika bisa, aku perlu melindungi seorang anak sebelum seorang pria dengan surat-surat mengambilnya." Ia mendengarkan. Ia menatap kembali ke ayah di tangga. Selendang krem di lengannya. Pintu tertutup di belakangnya. "Seberapa cepat kamu bisa berada di kantorku?" Ibu Diana Wibisono adalah seorang wanita, ringkas berusia akhir 40,
An yang telah menghabiskan 20 tahun di bidang hukum keluarga dan sudah lama meninggalkan kebiasaan memperhalus fakta. Ia duduk di seberang Bima di kantornya pagi setelah konfrontasi di tangga dan menjelaskannya seperti seorang ahli bedah menjelaskan prosedur. Dengan jelas, bukan dengan kejam, karena kejelasan adalah hal paling baik yang bisa ia tawarkan. Uang tidak menjamin hak asuh, katanya. Pengadilan tidak peduli apa yang bisa Anda berikan jika orang tua kandung dapat membuktikan minatnya saat ini. Penelantaran harus didokumentasikan. Tanggal kontak terakhir, tidak ada dukungan finansial, tidak ada komunikasi dengan anak. Stabilitas ayah penting. Hubungannya dengan pengasuh saat ini penting. Ia mengetuk buku catatannya. Rekaman dari lorong itu berguna. Omongan Tirtayasa tentang Evan berguna, tapi Evan belum melakukan sesuatu yang ilegal. Dia hanya mengetuk pintu. Dia tidak pernah ada, kata Bima. Selama 8 tahun. Pengadilan pernah melihat pria kembali setelah lebih lama dari itu. Jika dia mengajukan gugatan, kita tanggapi. Saya sedang menyusun dokumen perwalian darurat. Tapi Bima, kita butuh Rania. Keinginannya yang terdokumentasi memiliki bobot lebih dari apapun yang bisa kita katakan. Kondisinya tidak memungkinkan. Kalau begitu, kita tunggu kesempatan dan kita tetap siap. Kesempatan itu datang 4 hari kemudian. Sementara itu, ayah menjadi lebih pendiam. Ia masih pergi ke rumah sakit setiap sore, masih duduk di kursi vinil di samping tempat tidur ibunya, dan memegang tangan Rania dan berbicara tentang buku-bukunya. Tapi di rumah Bima, tanda-tandanya kecil dan tidak salah lagi. Ia lambat di pagi hari. Perutnya sakit hampir setiap malam, dan ia menolak makan malam sampai Bima memberitahunya apa yang Rania makan di rumah sakit hari itu. Seolah-olah makan ayah dan makan ibunya terhubung oleh benang tak kasat mata. Dan untuk memutuskannya berarti merusak sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Bima menyadarinya. Ia tidak berkomentar. Kemudian Evan Cokroaminoto muncul di rumah sakit. Seorang perawat menelpon Bima pukul 7.15 pagi. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai ayah-ayah dan menanyakan nomor kamar Rania. Kepala perawat menolak. Pria itu meninggalkan kartu nama, sopan, meminta maaf, hanya ingin menyambung kembali hubungan. Kartu nama itu memiliki nama sebuah firma hukum tercetak di belakangnya. Bima menelepon Diana dari garasi parkir dan membacakan namanya. Firma itu banyak menangani kasus hak asuh, kata Diana, tanpa intonasi. Dia tidak datang untuk berdamai. Kesempatan Rania datang 2 hari setelah itu. Dr. Ridwan menelepon siang hari. Rania sadar. Ia meminta Bima dan ia tidak mau menyia-nyiakannya. Bima menelepon Diana. Mereka ada di sana dalam waktu 1 jam. Rania sedang duduk tegak ketika mereka tiba. Selendang krem tersampir di bahunya. Ayah membawanya pada kunjungan terakhir dan Rania tidak melepaskannya sejak itu. Suaranya rendah, tetapi matanya jernih. Dan ia memiliki keheningan khusus seseorang yang telah memutuskan dengan tepat untuk apa ia akan menghabiskan sisa energinya. Ia menatap Diana terlebih dahulu. Anda pengacaranya. Ya, kalau begitu mari kita lewati basa-basi. Saya ingin keinginan saya ditulis dan disaksikan sebelum ini lepas kendali. Diana membuka mapnya di atas meja tempat tidur. Dengan tenang, efisien. Melalui jendela sempit di belakangnya, lampu-lampu lebaran berkedip di sebuah gedung di seberang jalan, acuh tak acuh terhadap formulir-formulir yang tersebar di tempat tidur. Apa yang Rania katakan selanjutnya, ia katakan perlahan, dalam bahasa yang lugas. Ia ingin ayah tetap bersama Bima Nugraha sambil menunggu proses hukum apapun. Ia ingin klaim Evan Cokroaminoto ditentang dengan alasan penelantaran yang terdokumentasi 8 tahun. Tanpa kontak, tanpa dukungan, tanpa kehadiran. Ia ingin catatan menunjukkan bahwa ayah telah menyatakan ketakutan terhadap Evan, dan bahwa ketakutan itu bukan rekaan. Ia menandatangani di mana Diana menunjuk. Tangannya lebih stabil daripada seminggu yang lalu, yang merupakan salah satu anugerah kecil yang datang terlambat. Setelah itu, Dr. Ridwan menarik Bima ke lorong. Minggu ini kondisinya bagus, katanya pelan, tapi kondisi Rania merespons stres. Jika proses ini menjadi berkepanjangan dan penuh pertentangan, jika ia harus memberikan kesaksian, jika ayah harus melalui evaluasi, itu akan mempercepat segalanya. Saya tidak memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Saya memberitahu Anda apa yang saya tahu. Bima berdiri di bawah lampu neon dan merasakan bentuk masalahnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Bergerak cepat, dan itu akan merugikan Rania. Bergerak lambat dan Evan mendapatkan keuntungan. Ia mengantar ayah pulang malam itu dan membuat kesalahan dengan menjelaskan semuanya.
Ia menjabarkannya saat makan malam, dokumen-dokumen, jadwal, apa yang dibutuhkan Diana, kapan pengajuan akan dilakukan. Ia teliti, ia terorganisir. Ia tanpa sengaja memperlakukan seorang anak berusia 7 tahun seperti kasus yang perlu dikelola. Ayah meletakkan garpunya. Bapak tidak perlu memberitahuku semuanya, katanya. Bima berhenti. Aku tahu apa yang terjadi, katanya. Aku sudah tahu apa yang terjadi sejak lama. Ia menatap piringnya, lalu Bima. Bapak tidak perlu membuatnya menjadi jadwal. Bima terdiam sejenak. Kamu benar, katanya. Maaf. Ayah mengambil garpunya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi koreksi kecil itu duduk di antara mereka dan Bima merasakannya apa adanya. Seorang anak berusia 7 tahun mengingatkan seorang pria dewasa bahwa kepercayaan tidak sama dengan informasi. Diana menelepon pukul 8 malam itu. Pengacara Evan mengajukan mosi darurat sore ini, meminta kunjungan segera sebagai ayah biologis dan menentang permohonan perwalian Anda dengan alasan tidak ada hubungan hukum dengan anak. Jeda. Dia telah mengajukan percepatan. Bima berada di meja dapur, tempat yang sama di mana ia membaca pesan Facebook kurang dari seminggu yang lalu. Ia melihat ke ruang tamu di mana ayah duduk di sofa dengan bukunya. Selendang krem terlipat di sisinya. Bingkai perak tegak di atas perapian di belakangnya. Apa yang kita lakukan? Tanyanya. Kita ke pengadilan, kata Diana, dan kita pastikan kebenaran lebih keras daripada surat-suratnya. Ada 3 malam. Bima tidur di kursi rumah sakit di samping kursi rumah sakit. Ayah atau ia tidak tidur sama sekali. Dan setelah beberapa saat, perbedaan itu berhenti menjadi penting. Ruang perawatan itu sunyi seperti cara rumah sakit sunyi pada pukul 2 pagi, bukan senyap, tapi tereduksi. Bunyi bip rendah monitor di ujung lorong, derit sepatu perawat, mesin penjual otomatis yang berdengung di ujung koridor. Ayah tidur di kursi dengan lutut ditekuk dan selendang krem di bahunya seperti selimut. Bima duduk di sampingnya dan mengawasi pintu dan membiarkan jam-jam berlalu. Ia pernah duduk di kursi semacam ini sebelumnya. Di rumah sakit yang berbeda, lantai yang berbeda, musim dingin yang kini sudah 5 tahun di belakangnya. Ia tidak membiarkan dirinya berlama-lama di sana. Ia mencatatnya seperti Anda memperhatikan bekas luka saat tidak sengaja menyentuhnya dalam gelap. Dan kemudian ia menatap wajah ayah yang tertidur dan ia tetap hadir. Pada pagi hari ketiga, Rania kembali. Tidak sepenuhnya, tapi cukup. Dr. Ridwan telah memperingatkan Bima hal itu mungkin terjadi. 1 jendela kejernihan terakhir. Terkadang berjam-jam, terkadang kurang. Rania membuka matanya sekitar pukul 8, meminta air, dan kemudian menatap ayah dengan fokus seorang wanita yang tidak akan menyia-nyiakan 1 menit pun dari sisa waktunya. Ayah segera pindah ke samping tempat tidur, tanpa kata. Seperti yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Mereka berbicara pelan untuk beberapa saat tentang mereka, tentang hal-hal yang tidak coba Bima dengar. Ia berdiri di dekat jendela dan memberi mereka ruang. Di luar, kota bergerak dengan cara biasa di bulan Desember. Taksi, merpati, seorang pria mengajak anjingnya berjalan-jalan, tak satu pun dari itu menyadari apa yang terjadi 4 lantai di atas. Kemudian Rania menyebut namanya. Bima datang ke samping tempat tidur. Rania menatapnya dengan cara yang sama seperti ia menatapnya di awal. Penilaian yang cermat itu, kecuali sekarang tidak ada kecurigaan di dalamnya, hanya seorang ibu yang membaca karakter seorang pria untuk terakhir kalinya untuk memastikan ia telah melakukannya dengan benar. Saya tidak meminta Anda untuk menyelamatkannya, kata Rania. Anda tidak bisa menyelamatkannya dari apa yang akan datang. Tidak ada yang bisa. Ia berhenti sejenak, napasnya lambat. Saya meminta Anda untuk tetap ada setelah saya tidak bisa. Bima mengangguk. Ia tidak berani mengatakan lebih dari itu. Rania mengulurkan tangan dan melepaskan selendang krem dari bahunya sendiri. Ia melipatnya perlahan seperti cara Anda melipat sesuatu yang telah Anda lipat 1000 kali dan meletakkannya di tangan ayah. Kamu bawa ini, katanya kepada ayah, dan kamu tahu ibu ada di sana. Ayah menekan selendang itu ke dadanya dan menutup matanya. Rania menatap Bima sekali lagi. Jangan biarkan dia mengubah ayah menjadi kasus pengadilan, katanya. Apapun yang terjadi, dia adalah manusia, bukan argumen. Saya tidak akan, kata Bima. Rania mengangguk sekali, dan kemudian ia membiarkan dirinya beristirahat. Ia pergi sebelum tengah hari. Terjadi seperti yang terjadi ketika terjadi dengan benar, dengan tenang, tanpa perjuangan. Sementara putrinya memegang tangannya. Seorang perawat masuk, menyentuh pergelangan tangan Rania, dan mundur untuk memberi ruang pada ruangan itu. Ayah tidak menangis, tidak langsung. Ia mendongak dengan ekspresi yang tidak memiliki nama dalam kosakata seorang anak
Dan ia berkata, "Tunggu, dia baru saja di sini." Bima berjongkok di sampingnya. Ia meletakkan tangannya di atas tangan ayah, di atas selendang itu, di atas tangan ibunya di bawahnya. Ia tidak mengatakan apa-apa karena tidak ada yang bisa dikatakan. Ia akhirnya belajar bahwa hal paling baik yang bisa dilakukan seseorang pada saat seperti ini adalah dengan tidak pergi. Lorong di luar telah menjadi lebih sibuk tanpa disadari Bima. Seorang perawat berbicara pelan di dekat pos perawat. Sebuah lift terbuka di suatu tempat di luar pintu kaca, dan kemudian terdengar suara sepatu mengkilap yang melambat di luar kamar Rania. Mereka masih di dalam ruangan ketika Evan Cokroaminoto masuk. Ia muncul di ambang pintu 20 menit setelah para perawat menyelesaikan pekerjaan mereka. Berpakaian bagus, ekspresi diatur menjadi kesedihan yang pantas. Seorang wanita kecil yang Bima kenali sebagai asisten hukum selangkah di belakangnya. "Ayah," katanya. "Sayang, ayah datang secepat mungkin." Ayah tidak mendongak. Bima berdiri. Ia menempatkan dirinya di antara Evan dan samping tempat tidur, tidak secara teatrikal, hanya secara faktual. Sebuah tubuh di ambang pintu. Sebuah batas, dia tidak akan pergi kemana-mana sekarang, kata Bima. "Dengan segala hormat," kata Evan hati-hati. "Saya ayahnya. Saya tahu siapa Anda, dan saya tahu apa yang diajukan Ibu Diana minggu ini. Ayah tetap bersama saya sampai ada perintah pengadilan yang mengatakan sebaliknya. Jika Anda punya pertanyaan, hubungi kantor Ibu Diana." Ia menahan tatapan Evan. "Saat ini, saya meminta Anda untuk meninggalkan ruangan ini." Kelembutan dalam ekspresi Evan berkedip. Di bawahnya ada hal yang disembunyikan oleh kelembutan itu. Bukan cinta, bukan duka, melainkan perhitungan. Ia pergi. Asisten hukum itu mengikutinya. Ayah tidak bergerak selama itu. Ia duduk di kursi, selendang di pangkuannya, menatap ruang yang tadinya ditempati ibunya. Setelah waktu yang lama, ia merogoh ranselnya dan mengeluarkan selembar kertas terlipat. Bima membukanya. Sebuah gambar anak-anak. Krayon di atas kertas putih. Hati-hati dan disengaja. Seorang wanita dengan sayap di bagian atas halaman, melayang di atas pohon. Di bawah pohon, seorang pria dan seorang gadis kecil bergandengan tangan. Sebuah rumah di latar belakang dengan jendela yang menyala, dan di bagian bawah dalam tulisan tangan ayah yang rapi, keluarga yang ibu inginkan. Bima duduk. Ia memegang gambar itu dengan kedua tangan dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. "Kapan kamu membuat ini?" tanyanya. "Sudah lama," kata ayah. Bima melipatnya dengan hati-hati di sepanjang lipatan aslinya dan mendekapnya di dada. Diana menelepon saat mereka hendak pergi. Bima melangkah ke koridor, satu tangan masih di pintu kamar tempat ayah duduk. "Pengadilan menetapkan tanggal sidang," kata Diana. 12 hari lagi. Hakim Marla Anderson. Jeddah. "Bima, semua yang telah kita bangun harus bertahan di hadapannya." Bima melihat melalui jendela sempit di pintu. Ayah masih di kursi. Selendang krem terbentang di pangkuannya. Cahaya musim hujan masuk melalui satu jendela ruangan dan hinggap padanya, seperti cahaya hinggap pada seorang anak yang tidak tahu seseorang sedang mengawasinya. Ia mengerti sekarang apa yang ia bawa. Bukan situasi, bukan kasus, tapi cinta. Dan ia harus berdiri di depan umum dan membuktikannya. Sidang diadakan di ruang konferensi yudisial kecil pada hari Rabu pagi, 12 hari setelah Rania meninggal. Tidak ada drama. Diana mempresentasikan catatan penelantaran 8 tahun yang didokumentasikan dalam formulir sekolah, otorisasi medis, dan satu kartu ulang tahun yang dikirim di tahun pertama dan tidak ada lagi setelahnya. Ia mempresentasikan pernyataan tertulis Rania. Ia menyerahkan rekaman dari kontrakan 2B Suara Tirtayasa sendiri, menjabarkan pengaturan antara dirinya dan Evan Cokroaminoto. Pengacara Evan berargumen tentang minat saat ini, perubahan keadaan, hak-hak biologis. Setiap frasa terdengar bersih di atas kertas dan dingin di dalam ruangan. Bima memperhatikan sepatu kecil ayah di bawah meja dan mengerti dengan semacam kemarahan yang tenang betapa mudahnya orang dewasa mengubah kehidupan seorang anak menjadi bahasa yang tidak perlu bergetar sama sekali. Evan menggunakan kata menyambung kembali 5 kali. Ia tidak pernah sekalipun menggunakan nama ayah. Hakim Marla Anderson berusia awal 60. Dengan ketenangan efisien seseorang yang telah mendengar setiap versi dari setiap cerita. Ia mendengarkan kedua belah pihak tanpa perubahan ekspresi. Kemudian ia meminta untuk berbicara dengan ayah sendirian dengan seorang pendamping yang ditunjuk pengadilan. Bima menunggu di lorong. Pertemuan itu memakan waktu 22 menit. Ketika ayah keluar, ia tidak terlihat kesal.
Ia terlihat seperti anak yang telah ditanyai pertanyaan-pertanyaan jujur dan telah menjawabnya dengan jujur, yang merupakan kelegaan dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Beliau bertanya, "Siapa yang membuat sarapan?" kata ayah. "Apa yang kamu katakan padanya? Bahwa Bapak salah membuatnya 3 kali pertama, tapi Bapak terus mencoba, lalu Bapak mencari cara yang benar di internet dan menuliskannya di kartu di dalam pintu lemari." Bima menatap lantai sejenak. Beliau bertanya, "Siapa yang datang saat aku mimpi buruk?" kata ayah. Bima tidak bertanya apa jawabannya. Ia sudah tahu. Hakim Anderson memberikan perwalian sementara kepada Bima Nugraha dengan tinjauan 2 tahunan, syarat-syarat stabilitas berkelanjutan, dan akses ke advokat pengadilan keluarga. 1. Itu bukan jawaban akhir. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi jawaban akhir. Itu adalah pintu yang dibuka dengan hati-hati, dengan pengawasan seperti seharusnya hasil yang baik ketika melibatkan seorang anak dalam duka yang masih sangat baru. Evan Cokro Aminoto meninggalkan gedung bersama pengacaranya tanpa berbicara kepada siapapun. Hari-hari berikutnya, canggung seperti awal yang jujur selalu canggung. Bima membuat kesalahan. Ia menjadwalkan hal-hal yang tidak ingin dijadwalkan ayah. Ia membeli sereal yang salah. Ia tidak tahu bahwa ayah perlu lampu kamar mandi dibiarkan menyala, atau bahwa kata oke dengan suara datar membuatnya bergidik karena bagaimana kedengarannya sebelumnya. Ayah mengujinya. Hal-hal kecil. Ia meninggalkan sepatunya di dekat pintu depan di tempat yang berbeda setiap hari. Seolah-olah memeriksa apakah itu akan menjadi hal yang membuatnya marah. Ia berkata, tidak peduli ketika Bima bertanya apa yang ia inginkan untuk makan malam dan kemudian sangat peduli. Ia diam kadang-kadang selama berjam-jam dan itu bukan kemarahan. Itu adalah duka yang bergerak melaluinya sesuai jadwalnya sendiri. Bima tetap ada. Ia belajar sereal yang benar. Ia membiarkan lampu menyala. Ia mulai memperhatikan di mana ayah meletakkan sepatunya. Malam takbiran tiba sebagaimana mestinya. Mereka membeli beberapa ketupat dan opor bersama, porsi sederhana yang dipilih oleh ayah, yang berjalan mengelilingi pasar 2 kali sebelum memutuskan. Ia sangat serius dalam memilih. Kembali ke rumah, Bima menurunkan kotak kardus dari sudut, yang berlabel lebaran. Ia membukanya di depan. Ayah pertama kalinya, ia membukanya dalam 5 tahun dan ia tidak berpidato tentang itu. Ia hanya meletakkannya di lantai dan mulai membongkar hiasan-hiasan. Dan setelah beberapa saat, ayah berlutut di sampingnya dan mulai melakukan hal yang sama. Sebagian besar hiasan itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengangkat masing-masing dan bertanya, dan Bima memberitahunya ini dari sebuah perjalanan. Yang ini buatan tangan. Yang ini dari seseorang yang ia cintai dan rindukan yang ketiadaannya masih hidup di rumah itu bersamanya. Ayah mendengarkan semuanya tanpa mencoba memperbaiki apapun. Ketika dekorasi selesai, ayah mengambil selendang itu dan melilitkannya dengan lembut di sekitar dasar sebuah toples kue kering, menyelipkannya seperti akar. Ia melangkah mundur. "Disitulah tempatnya," katanya, "tepat di situ." Bima mengangguk. Ia tidak punya jawaban lain. Hiasan bintang ada di dasar kotak, perak polos, 5 sudut, jenis yang mungkin dijual toko kelontong, yang memang dari situlah asalnya. Bertahun-tahun yang lalu, ayah menaiki bangku kecil dan meletakkannya sendiri di puncak toples tertinggi. Bima memegangi bangku itu dengan stabil dan tidak mencoba mengambil momen itu darinya. Ketika ia turun, mereka berdiri kembali dan memandangi tatanan kue yang diterangi lampu, pada selendang krem di dasarnya, pada bintang di atas segalanya. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Sore harinya, mereka bersiap-siap dan naik KRL ke sebuah taman kecil di dekat deretan pohon trembesi. Pohon-pohon itu gundul dan sabar di bulan Desember, menunggu musim yang akan membawa mereka kembali. Ayah meletakkan sebuah hiasan kecil di kaki pohon terbesar, dan Bima berjongkok dan meletakkan segelas teh hangat di sampingnya. Mereka berdiri sejenak. Itu sudah cukup. Dalam minggu-minggu berikutnya, Bima bekerja dengan sebuah kelompok advokasi perumahan untuk mendirikan dana kecil hibah, perbaikan untuk keluarga di gedung-gedung seperti milik Rania, dipasangkan dengan bantuan hukum untuk penggusuran balasan dan pemangsaan hak asuh. Itu tidak diumumkan. Itu tidak dinamai untuk siapapun. Itu hanya mulai ada. Pada malam Lebaran, ayah tertidur di sofa dengan selendang di sisinya. Bintang di atas tumpukan kue melemparkan cahayanya yang kecil dan stabil ke seluruh ruangan. Cahaya itu mendarat di wajahnya, pada gambar yang sekarang ditempel di samping perapian wanita dengan sayap, pria dan gadis kecil di bawah pohon, jendela yang menyala di latar belakang ini. Bima berdiri di ambang pintu, tidak utuh, tidak tanpa luka, tetapi hadir.
yang merupakan satu-satunya hal yang pernah benar-benar diminta darinya. Setelah beberapa saat, Ayah bergerak tanpa bangun. Ia menarik selendang itu sedikit lebih dekat. Bima pergi ke lemari dan mengambil sebuah kotak kardus kosong. Ia menemukan spidol di laci dapur. Ia duduk di lantai di bawah jajaran toples kue dan menulis di sisi kotak dengan huruf balok yang jelas, "Hayasan Lebaran tahun depan." Ia meletakkan kotak itu di samping toples dan menatap Ayah. Untuk pertama kalinya dalam setahun, kata tahun depan tidak terasa seperti janji yang takut ia buat. Rasanya kecil, biasa, nyaris rapuh, dan karena itu terasa nyata. Kemudian ia mematikan lampu dan membiarkan cahaya dari lampu hias melakukan sisanya. Dan itu membawa cerita kita ke akhir. Sebelum kita berpisah, kami hanya ingin mengingatkan Anda bahwa cerita ini adalah karya fiksi, dibuat untuk hiburan dan inspirasi. Tapi mungkin di suatu tempat dalam bisikan Ayah, dalam Cinta Rania, atau dalam pilihan Bima untuk tidak pergi, ada sesuatu yang cukup nyata untuk menyentuh hati. Terkadang, tindakan kebaikan terkecil menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang sama sekali baru. Jadi, beritahu kami di kolom komentar bagian mana dari cerita ini yang paling membekas bagi Anda. Apakah itu keberanian gadis kecil itu, cinta sang ibu, atau saat seseorang akhirnya berhenti dan mendengarkan. Jika cerita ini menggerakkan Anda, silakan berikan suka, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan sedikit harapan malam ini, dan berlangganan untuk lebih banyak cerita yang menyentuh hati. Anda juga bisa menonton lebih banyak video inspiratif di layar akhir atau di daftar putar kami. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Tetaplah hangat, tetaplah baik hati, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.